Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan namo buddhaya. Para pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang wawasan dengan judul ideologi Pulau Lombok sebagai pembangkit semangat, tenaga, moral, dan kesadaran. Permisa, di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, kan kita merupakan negara kepulauan ya. Nah, salah satu dari pulaunya itu diberi nama Pulau Lombok ya. Nah, disebut sebagai Pulau Lombok kiranya sesuai dengan bentuk sketsa dari Pulau Lombok itu seperti buah lombok ya. Buah lombok yang putih agak besar gitu kan, dan lombok Bali itu yang agak besar-besar kayak demikian. Jadi ini penamaannya itu sangat sesuai dengan bentuk sketsa dari Pulau Lombok yang berbentuk buah lombok ya. Nah, dari bentuk sketsa Pulau Lombok yang berbentuk buah lombok itu, saya perhatikan dari segi nama, bentuk dari Pulau Lombok itu ada nilai-nilai spiritnya ya. Ada nilai filosofinya yang bagus sekiranya dijadikan ideologi atau pedoman hidup yang berguna untuk membangkitkan semangat, membangkitkan tenaga, membangkitkan moral dan kesadaran, sehingga kehidupan kita nanti bisa bagaikan sayur yang ada lomboknya kan rasanya sedap ya. Nah, gitu juga kalau kita menerapkan nilai ideologi dari Pulau Lombok itu akan memungkinkan hidup kita menjadi seperti sayur yang ada lomboknya, yaitu sedap. Sedap itu semangat dalam peran, demikian. Itu kepanjangan dari kata sedap. Nah, kalau kita tidak menerapkan ideologi dari Pulau Lombok, suatu saat hidup kita bagaikan sayur yang tidak ada lomboknya, yang rasanya tidak sedap atau hambar. Kehidupan kita hambar, kurang semangat, tidak ada gairah, moral dan kesadaran kita jadi merosot. Itu dikarenakan kehidupan kita sesuai dengan kepanjangan kata hambar, yaitu hanya mengembar hawa nafsu. Nah, siapapun mereka coba punya hawa nafsu, diumbar aja, ditulis aja, pasti nanti akan kehilangan semangat, tenaga, loyo, moral dan kesadaran itu akan merosot. Apalagi pejabat negaranya bermental hambar, nanti masyarakatnya kurang semangat, kurang antusias melihat kehadiran seorang pejabat negara misal berkunjung ke sebuah daerah, itu tidak ada semangat. Kita juga pejabat kayak begitu kok, kan begitu jadinya kita masyarakat. Karena bermental hambar, hanya mengumbar nafsu. Nah, supaya kita semua tidak bermental hambar, bermental sedap, ada baiknya kita menerapkan ideologi dari Pulau Lombok yang berupa hanya pesan singkat ya. Pesan singkat. Nah, ini Pulau Lombok yang dari segi nama Lombok, ibu kotanya, itu merupakan kata-kata singkat ya. Kalau dipanjangkan baru nanti pesannya diketahui dengan jelas. Nah, pertama dari kata Mataram, kan ibu kotanya Lombok. Nah, Mataram ini punya Lombok dulu ya. Lombok punya kepanjangan lontang lantung mengembara bongkar kenangan ya. Itu gunanya kalau kita lontang lantung mengembara, kenangan atau memori yang ada di pikiran itu akan dibongkar. Nah, ketika ini dibongkar baru kita punya Mataram. Mata rohani akan memancar. Nah, di dalam diri kita semua ada mata abadi, yaitu roh.
yang merupakan cahaya ya, cahaya terang di dalam diri, merupakan api di dalam diri. Dia itu cahayanya akan memancar setelah memori kita dibongkar. Nah, roh atau atma yang ada dalam hati kita bagikan matahari di langit. Ketika mendung di langit itu hilang, maka cahayanya memancar. Kan kehidupan di bumi jadi bagaimana ya? Kalau ada mataharinya kan gitu ya. Itu juga ketika memori kita yang laksana mendung di langit itu terbongkar, cahaya roh kita memancar ya keluar. Nah, ketika cahaya memancar dari sinarnya itu memberikan energi, memberikan kesemangatan yang memungkinkan moral dan kesadaran kita juga bangkit. Bagikan kita di siang hari ketika matahari terbit itu bersinar, kan kita semua bangkit secara alami dari tidur. Gitu juga moral, kesadaran kita, tenaga, kesemangatan itu akan bangkit jika cahaya roh dalam diri kita memancar dikala memori yang membendung itu dibongkar dengan cara lombok lontang-lantung mengembara. Ini kelihatannya ekstrim kalau kita mengembara jalan kaki kesana kemari, ekstrim kelihatannya seperti orang gila, tapi hasilnya nanti bagian kita makan es krim kan gitu, enak rasanya gitu loh. Nah, ini untuk bagi orang yang berani, punya keberanian, silakan lontang-lantung mengembara. Dalam agama itu kan sudah diajarkan, ada tradisi apa namanya, ziarah. Kalau Islam itu kan kerjanya gitu aja, pergi ke sebuah tempat, ke tempat suci satu, tempat suci lain. Dalam Hindu disebut dengan tirta ya. Tirta artinya air suci, yatra artinya berjalan, air mengalir artinya mencair gitu ya. Kita punya kesadaran, punya moral, nanti mencair, pikiran juga akan menjadi encer. Cuma kelihatannya ekstrim seperti gembel, seperti orang gila kita jadi, apalagi yang berani jalan kaki gitu ya. Nah, ada alternatif lain bagi orang yang kurang mental untuk berkelana seperti orang gila ya. Alternatifnya itu ditunjukkan oleh pesan singkat dari nama Lombok dalam bahasa Bali ya. Bahasa Bali nih ya. Dalam bahasa Bali Lombok disebut dengan Tabio. Nah, Tabio ini punya kepanjangan Tapo Brata Intine Elingan. Artinya Tapo Brata yang paling mudah dipahami itu puasa ya, itu diingat ya. Inti ya, untuk membangunkan kita punya api di dalam diri kita harus puasa. Nah, ide-ide ini tentang kepanjangan kata Tabio ini saya peroleh setelah saya melakukan puasa Islam 1 minggu itu. Pagi makan, sore buka, kan begitu. Kalau nyanyian apa itu, pagi makan, sore tiada, kan gitu. Kalau ini, kalau puasa Muslim, pagi makan, sore kita buka, kan gitu jadinya. Akhirnya muncul saya punya ini, Tapo Brata Intine Elingan. Jadi puasa itu penting untuk membangkitkan kita punya api di dalam diri, sehingga hidup kita bagikan buah lombok yang ada hangatnya, sehingga kita bermental sedap, serius dalam, atau semangat dalam peran lah gitu. Entah peran apa gitu, jadinya serius, lebih semangat ya. Ada kesemangatan itu ya. Nah, itu kepanjangan dari kata Tabio ini sebagai alternatif bagi teman-teman yang tidak punya keberanian untuk berkelana, atau karena memang sebagai pegawai negeri terikat pada sebuah perusahaan dia susah berkelana sampai berbulan-bulan. Kalau saya kan udah jadi pegawai negeri, saya sebagai wong tani habis panen ya keliling gitu ya. Nah, itu saya informasikan dulu bahwa kita berpuasa itu untuk mengeringkan tubuh kita, bagikan motor kalau businya itu ya, kalau dikeringkan agak kering kan hidup, tapi kalau busi basah itu motor bisa tidak hidup. Gitu juga kalau kita makan melulu itu tubuh kita bagikan busi motor yang basah. Nah, supaya hidup motornya kan perlu dikeringkan. Gitu juga ini tubuh dikeringkan dengan laku tapa brata atau puasa. Nah, kemudian dari segi bentuk sketsa Pulau Lombok itu bukan hanya Lombok aja ya, ada bentuknya seperti burung ya, burung pengisap pemakan cabai. Nah, ini punya pesan dalam bahasa Bali ya, burung itu kan disebut dengan kedis. Nah, berkicaunya disebut dengan nguci. Ini juga memiliki pesan ya, kedis itu punya pesan kedisiplinan sembahyang.
Baru ngucinya itu punya kepanjangan ngulang-ulang nama suci Tuhan. Jadi untuk mengisap energi rohani, energi atma, seperti burung itu yang mengisap buah cabai yang pedas gitu ya, kita harus menerapkan kedisiplinan sembahyang. Pagi misalnya, kalau Hindu kan 3 waktu. Kalau pagi sudah waktunya sembahyang, kita sembahyang. Jangan tinggalkan sore, siang itu. Dibarengi dengan nguci, ngulang-ngulang nama suci Tuhan atau mantra suci. Itu untuk mengisap. Itu caranya untuk mengisap energi atma, energi roh yang ada di dalam hati, yang merupakan energi utama yang buat kita menjadi ya sedikit bersemangat seperti burung bisa terbang gitu ya. Terasa ringan mengambang kan begitu. Terasa ringan fisik kita, pikiran ringan, badan ringan. Kemudian terbang, keterampilan juga berkembang kan kayak begitu. Itu poin-poin bagi teman-teman yang kepingin tenaganya sudah loyo, kehilangan semangat, ya terapkan itu dalam keseharian. Nah, kemudian di Lombok ada gunung yang tertinggi namanya Gunung Rinjani yang ada apinya, kita gunung berapi. Nah, ini punya pesannya tinggi nih ya. Gunung gunakan untuk merenung, meditasi kayak gunung ini. Jadi kita punya waktu saat pagi hari misalnya, ya paling sedikit 15 menit, kalau bisa 1 jam gitu. Sore juga demikian. Kalau ingin ada kesemangatan bangkit, ada tenaga bangkit, kita gunakan untuk merenung, meditasi. Dan meditasi kalau bisa pikirannya di sila alis sini, fokuskan sini. Kalau ditarik dari bawah sini kan bentuknya lancip. Nah, itu sebagai puncak gunung kan lancip. Kalau mampu pikiran kita diam, berarti pikiran kita sudah lancip, pikiran kita sudah ada di puncak namanya. Puncak ya, puncak itu punya kecakapan. Jadi kalau pikiran kita sudah lancip, sudah di puncak, jadi kita punya kecakapan. Kemudian kata Rinjani punya pesan, rajin ingat nama Tuhan, jadi murni akalnya. Ketika akal budi kita murni, di saat itulah bunga api rohani keluar, dus, kayak kayak api di gunung berapi keluar meletus. Nah, letupan dari api atma, api rohani ini, itulah yang mendorong kita punya tenaga, punya kesemangatan, moral dan kesadaran kita juga akan bangkit. Nah, itu terbersit nilai spirit dari alam Gunung Rinjani ya. Jadi dalam hal ini supaya kita punya kebangkitan, tenaga bangkit itu penting, meluangkan waktu untuk duduk merenung bagikan gunung itu. Gitu ya. Bersama dengan meditasi harus disertai dengan rajin ingat nama Tuhan agar murni akalnya. Jadi nama Tuhan diulang untuk murnikan akal. Ketika murni, nah kemudian pelabuhan di Lombok yang paling terkenal disebut dengan Pelabuhan Lembar ya. Nah, ini juga punya pesan. Pelabuhan itu punya pesan penting, labuhkan pikiran pada Atman ya, pada Tuhan di dalam diri. Seperti di setiap pulau kan ada pelabuhannya. Begitu juga di setiap hati kita, di dalam diri kita ada Atman, ada roh tempat melabuhkan pikiran. Atman itu laksana pelabuhan, pikiran kita itu laksana kapal ya, kita labuhkan. Kemudian kalau kita sebagai orang yang berekonomi mungkin tidak sempat melabuhkan pikiran dengan laku meditasi ya, mendiamkan pikiran, mengarahkan perhatian di sila alis supaya diam gitu ya. Kita bisa mengikuti kepanjangan kata dermaga. Ini untuk orang yang kaya, yang berduit. Orang bisnis mungkin waktunya tidak ada. Dermaga, dermakan harta benda di jalan agama gitu.
itu juga nanti dapat kapal ya. Nah, kapal punya pesan karena pahala. Jadi kita berderma nanti dapat pahala, dan karena pahala itulah kita bisa mengarungi kehidupan ini bagian kapal ya, bisa mengarungi kehidupan ini tidak tenggelam. Kalau hidup sudah kurang pahala nanti akan bagaikan kapal tenggelam. Nah, sini di pelabuhan Lembar ya, dari Bali, benua Lembar, lalu sampai Makassar dan seterusnya, itu yang berlabuh sana kan kapal apa namanya, Tilong Kabila itu ya. Nah, Tilong Kabila itu punya pesan hati plong dan terbuka bila pikiran dilabuhkan pada roh atau pada atma. Nah, itu pesan spirit saya ya. Nah, di sini kan nama Lembar tuh lembaran baru. Nah, ketika kita berhasil melabuhkan pikiran pada atma, pada roh, lewat meditasi dan berjapa berzikir, maka segala noda kenangan yang ada di pikiran itu akan diserap oleh roh atau oleh atma bagaikan kapal-kapal yang berlabuh pada pelabuhan ya, muatannya terbongkar. Itu juga memori kenangan kita terbongkar, sehingga pikiran kita bagaikan lembaran kertas yang baru, yang bersih. Nah, ketika pikiran kita bagaikan lembaran kertas yang baru, dikala itulah tenaga kita bangkit, semangat kita bangkit, moral dan kesadaran kita bangkit jadinya. Nah, itu nilai-nilai spirit dari pelabuhan Lembar. Jadi dalam ini penting labuhkan pikiran pada roh, pada atman yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang terkenal di Lombok ini ada apa namanya, Danau Segara Anakan. Nah, ini punya nilai spirit. Danau itu dalam hati ya, nama Tuhan diulang-ulang, ini tingkat mendalam ya sudah. Lalu segar, nanti hasilnya segar di perasaan, agak enakan gitu, pokok agak enakan plong gitu. Tapi harus kuat ini mengucapkan nama Tuhan dalam hati. Itu caranya itu ya, supaya kita merasakan kesegaran, bagaikan kita punya badan kalau mandi di air danau blue itu kan rasanya segar. Itu juga kalau kita ucapkan nama Tuhan dalam hati, pikiran kita masuk pada roh, pada atman kita, bagaikan fisik kita mencebur ke air danau. Nah, itu cara untuk apa namanya, memperoleh kesadaran tenaga, moral dan kesadaran. Nah, ini kemudian ada Senggigi. Senggigi punya pesan semangat itu diperoleh dengan cara gigih ibadah. Kita harus gigih ibadah. Itu yang membuat hidup kita jadi bersemangat itu ya. Ibadahnya itu sembahyang, berjapa, berzikir, tambah puasa, itu yang berguna untuk membangkitkan semangat hidup kita, sehingga hidup kita bagaikan sayur yang ada bumbu lomboknya gitu ya. Nah, mengenai bumbu lomboknya itu ya sesuaikan dengan kemampuan, jangan dipaksakan, terutama kalau kita puasa itu ya. Puasanya kalau enggak kuat 5 hari ya sehari, enggak kuat 24 jam ya 12 jam gitu. Pokoknya sesuaikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Biar ada aja lombok, biar ada kesemangatan di dalam hidup kan begitu. Nah, kemudian ada pesan dari Kediri. Kediri itu ke dalam diri. Jadi keyakinan dibawa ke dalam diri kepada roh yang ada di dalam hati kita. Nah, itu yang membuat kita menjadi orang yang punya semangat, tenaga bangkit, karena ada pesan dari daerah Ampenan. Atma memegang peranan ya. Itu kepanjangan dari Ampenan. Atma atau roh itu memegang peranan penting yang memungkinkan semangat kita bangkit, tenaga kita bangkit, moral kita bangkit, kesadaran kita bangkit. Karena ini Atman atau roh itu sumber tenaga, sumber energi,
sumber hidup, sumber moralitas, sumber kesadaran. Siapa yang melupakan atmannya, rohnya, hanya ditutupi oleh awan di langit. Awan tuh hawa nafsu aja. Kalau hawa nafsu kita turuti begitu saja, nanti atman ini tertutup oleh mendung, memori yang membendung. Jadi dari hubungan hawa nafsu kita dengan hal-hal yang bersifat dunia itu menghasilkan memori ya, menghasilkan kenangan yang gambarnya bagaikan mendung. Dia akan memendung kita punya roh, punya atman. Ketika sang roh, sang atman yang bercahaya cemerlang tertutup oleh memori, oleh awan nafsu kita, membuat cahaya tidak memancar. Itulah yang membuat kita hidup kita bagaikan sayur tanpa lombok, hambar gitu ya. Nah, ada pesan dari kota daerah apa, Sileparang namanya itu ya. Sembahyang lahirkan pandangan yang terang. Jadi rajin sembahyang, rajin ibadah itu menghasilkan pandangan yang terang, pandangan yang cemerlang kan begitu ya. Ada juga kota Praya nih, Praya itu panen raya. Nah, ketika cahaya atma sudah memancar, pikiran dan akal budi jadi cemerlang. Dalam hal ini buah lombok itu simbol akal budi yang terang karena sinar atman atau cahaya api atman memancar. Nah, itu akan memungkinkan dari akal budi kita yang terang membuat kita jadi praya, panen raya ide-ide, panen raya wawasan. Pokoknya kayak petani panen lombok jadinya. Yang tentunya ide-ide wawasannya itu baru, hangat bagaikan buah lombok yang rasanya sedikit agak hangat. Nah, kata hangat punya pesan harus ingat Tuhan. Jadi siapapun mereka yang kepingin hidupnya jadi bersemangat, itu hukumnya hangat, harus ingat Tuhan. Nah, kalau dingin, lawan dari hangat kan dingin. Dingin itu diikat nafsu, gigih cari nafkah. Nah, kalau hidup hanya diikat oleh nafsu, hanya gigih cari nafkah, lama-lama ya dingin, apinya padam di dalam diri ya. Api atma itu seolah-olah padam, mengecil, sehingga tidak ada kesemangatan, tubuh jadi dingin, dan alam juga kebanyakan turun hujan jadi dingin juga karena kebanyakan mental manusia dingin gitu. Tidak begitu, tidak mementingkan Tuhan, hanya mementingkan nafkah kan begitu. Padahal Tuhan itu pemberi kehangatan gitu ya. Ini apa lagi ya, banyak pesan-pesan lombok itu. Ada lagi apa namanya, Selong, ada daerah Selong ya, sembahyang bikin plong gitu, bikin plong di perasaan, pokoknya enak rasanya. Nah, itu manfaat dari menerapkan ideologi dari Pulau Lombok yang berbentuk sketsa buah lombok. Yang terakhir nih saya sampaikan, ada namanya cakra negara. Ya, cakra negara. Dalam hal ini cakrawala berpikir seorang abdi negara akan terbentang luas, terbuka jika menerapkan ideologi dari Pulau Lombok ini. Nah, jika ideologi ini diterapkan dengan cakrawala terbentang luas, maka para pejabat negara, abdi negara, semuanya bermental sedap, semangat dalam perannya masing-masing ya. Dengan sungguh-sungguh niscaya nanti negeri ini bisa mencapai masa keemasan. Tetapi kalau tidak menerapkan ideologi buah lombok dalam menjalankan perannya sebagai abdi negara, ya kehidupan kita, negeri kita itu bagaikan ya sayur tanpa lombok, rasanya hambar. Kalau sudah hambar, dingin gitu ya, badai bencana datang sebagai, kalau orang Islam bilang itu mungkin apa namanya, kena asyap Allah gitu ya. Itu asyap, cuma kita karena bebal, dikuasai oleh awan nafsu, awan mendung. Kalau nafsu sudah berkata tidak ada asap Allah gitu, tidak ada. Mana Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang mengasap kita. Nah, itu maunya kalau kita hidup landasi awan nafsu, apa aja maunya kita itu Tuhan, toh Tuhan Maha Pengasih, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka kan gitu.
Karena nafsu yang bicara demikian. Maka kalau ada Tuhan menghukum gitu ya, kalau nafsu yang bicara sudah ditentang, tidak ada, itu tidak benar. Jadi Tuhan itu maha pengasih, apapun kelakuan kita akan dibebasin aja. Nah ini parah nih kalau demikian. Ya kalau binatang, tapi kita kan manusia, diberikan pikiran dan akal budi kok kayak binatang. Binatang aja masih pakai aturan. Kenapa? Kalau fisiknya kecil melihat yang gede, aturannya harus lari, jangan melawan kan gitu, supaya aman gitu. Itu binatang juga pakai aturan, juga aturannya sendiri. Itu aturan gaya binatang. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, sehubungan dengan ideologi Pulau Lombok sebagai pembangkit semangat, pembangkit tenaga, moral dan kesadaran, ya saya cukupkan dulu sampai di sini cerita saya. Dalam menyampaikan cerita ini mungkin ya saya sebagai manusia biasa sudah pasti loh banyak kekurangan dan kesalahannya, kurang sempurna, hanya rokok yang sempurna kan begitu. Nah di akhir cerita saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan salam Om Santi 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 Om kepada para pemirsa. Terima kasih atas kesediaan para pemirsa untuk menonton saya berbagi cerita.